Cahaya harapan. Henny duduk di bangku taman, memandang anak-anak kecil yang bermain kejar-kejaran di lapangan rumput. Suara tawa mereka seperti musik yang menenangkan hatinya. Angin sepoi-sepoi menerpa wajahnya, mengibarkan ujung jilbab polos yang kini sering ia pakai. Dulu, ia mungkin akan merasa asing dengan pemandangan seperti ini. Tapi sekarang, semua terasa berbeda. Ia merasakan ada keheningan yang damai di dalam dirinya. Bukan kekosongan, melainkan kedamaian. Tak ada lagi suara Aka yang bergema di kepalanya. Tak ada lagi rasa takut dikejar-kejar. Hidup tenang kayak gini, ternyata nggak butuh barang mahal, ya. Dari kejauhan, Mira datang sambil membawa 2 cap es kopi. Senyum lebarnya terlihat jelas bahkan sebelum ia sampai. Nih, pesenan lo. Jangan bilang lagi lo nggak bawa uang ya. Gua udah traktir 3 kali minggu ini. Tenang aja, besok gajian. Gue yang traktir balik, deh, janji. Mira. Ya, gue catet janji lo. Lo bohong, gue tagih di depan kafe, biar malu. Keduanya tertawa lepas. Mira duduk di samping Henny, menyerahkan kopi padanya. Mereka minum kopi dalam keheningan, menikmati suasana sore. Langit mulai berubah warna, semburat oranye menghiasi cakrawala. Mira, tenang banget. Ya, kadang gue suka lupa betapa nikmatnya sore kayak gini. Henny menatap langit. Ia merasakan sesuatu yang baru, harapan. Bukan harapan kosong yang dulu dijanjikan oleh Aka. Ini adalah harapan yang ia ciptakan sendiri, dari pilihan-pilihan yang ia buat dengan tangannya sendiri. Iya Mir, gue juga baru sadar, kebahagiaan itu bukan sesuatu yang lo kejar. Dia datang sendiri kalau lo udah siap nerimanya. Mira menoleh ke arah Henny, matanya menyipit seolah terkesan. Ih, dalam banget kata-katanya. Lo abis baca buku motivasi ya? Kayak Mario Teguh, tahu nggak? Henny tertawa lepas. Sialan lo, ini dari hati gue tahu nggak? Lo malah ngeledek. Keduanya kembali tertawa, kali ini lebih lepas dari sebelumnya. Tapi di balik tawa itu, Henny tahu bahwa ia benar-benar berubah. Malam hari di kamar Henny duduk di kasur kecilnya. Kamar ini tak besar, tapi cukup nyaman. Tak ada kasur empuk hotel berbintang atau sofa kulit mahal seperti dulu. Tapi ada kehangatan yang tak pernah ia rasakan di tempat-tempat itu. Di sudut kamar, ada rak kecil yang ia isi dengan buku-buku motivasi dan buku agama yang ia beli dari pasar Loak. Malam itu, ia menatap ponselnya yang tergeletak di meja. Tidak ada pesan dari Aka. Tidak ada telepon. Tidak ada ancaman. Rasanya aneh. Henny. Mungkin dia udah nyerah. Ia menarik napas lega. Entah benar atau tidak, ia memilih untuk percaya bahwa Aka akhirnya lelah. Ia mengambil salah satu buku dari rak, sebuah buku berjudul Jalan Pulang. Kisah seorang perempuan yang menemukan kembali jati dirinya. Setelah beberapa halaman, tiba-tiba ada ketukan di pintu. Henny mendongak, alisnya mengerut. Jam sudah menunjukkan pukul 21.30. Siapa yang datang malam-malam begini? Siapa ya? Jantungnya berdegup kencang. Tangan gemetar saat ia melangkah mendekat pintu. Ia mengintip dari lubang kecil di pintu. Namun wajah yang dilihatnya membuat dadanya terasa hangat. Mira, ngapain lo kesini malam-malam? Ia membuka pintu dan Mira berdiri di sana sambil membawa sekotak makanan. Mira, gua masak nasi goreng kebanyakan. Daripada basi, mending lo tuh habisin. Alasan, lo kuma pengen temen makan kan? Mira dorong bahu Henny pelan. Ya iyalah, makan sendiri tuh nggak enak, tahu nggak? Mereka berdua duduk di lantai, makan nasi goreng langsung dari kotaknya. Sambil makan, mereka berbicara tentang banyak hal, dari obrolan receh soal bos kafe yang suka marah-marah sampai mimpi-mimpi mereka di masa depan. Gue pengen punya warung makan, Hen. Warung makan kecil, tapi rame, biar gue bisa jadi bos buat diri sendiri. Henny lebar. Gue juga pengen, Mir. Gue pengen punya tempat tinggal yang bener-bener milik gue sendiri. Rumah kecil tapi gue gak perlu takut diusir. Itu mimpi gue sekarang. Mira mengangkat sumpitnya ke udara seolah memberi salam. Amin, Hen. Semoga mimpi kita kesampaian ya. Amin, Mir. Gue yakin kita pasti bisa. Beberapa minggu kemudian, Henny berdiri di depan sebuah papan pengumuman di kafe tempatnya bekerja. Ada brosur pelatihan barista gratis yang diselenggarakan oleh komunitas lokal. Ia menatap brosur itu cukup lama. Barista ya?
Kenapa enggak? Di masa lalu, ia tak pernah membayangkan dirinya belajar hal baru. Hidupnya dulu terasa nyaman dan terjebak dalam rutinitas. Tapi sekarang, setiap hal kecil terasa seperti pintu baru yang bisa ia buka. Ia mencatat nomor kontak di brosur itu. Henny, waktunya belajar sesuatu yang baru. Beberapa bulan kemudian, Henny kini mengenakan seragam barista. Tangannya lincah membuat latte art di cangkir kopi pelanggan. Seorang pelanggan pria muda yang duduk di meja dekat dapur menatap kopi yang disajikan Henny. Wah, ini keren banget, Kak. Gambar daun ya? Iya, ini namanya latte art. Baru belajar tapi lumayan lah kan? Pelanggan itu mengangguk penuh kekaguman. Keren, Kak. Kayaknya kalau bikin warung kopi sendiri, bakal rame deh. Henny tertawa kecil. Dulu, ia tak pernah percaya diri saat orang-orang memberinya pujian. Tapi kali ini, ia menerimanya dengan senang hati. Amin. Doain ya. Siapa tahu suatu hari nanti gua punya kafe sendiri. Penutup, di bawah langit sore, Henny duduk di bangku taman. Angin sore mengibarkan ujung jilbabnya. Ia memejamkan mata, membiarkan angin membelai wajahnya. Dalam keheningan itu, ia merasa sebuah rasa syukur yang begitu besar. Terima kasih Tuhan, gua nggak nyangka bisa sampai di titik ini. Ia menatap cakrawala dengan mata berbinar. Dulu, ia hanya melihat langit dari balik jendela kaca. Tapi sekarang, ia bisa merasakan angin di wajahnya. Kisah Henny berakhir dengan keputusan besar yang penuh keberanian. Ia memilih melepaskan bayang-bayang gemerlap harta dan kemewahan semu yang dulu mengurungnya. Tidak ada lagi jeruji tak kasat mata yang membatasi langkahnya. Tidak ada lagi kekangan dari genggaman Aka. Kini, Henny bukan lagi burung dalam sangkar. Ia telah menemukan kebebasannya. Bukan kebebasan yang diberikan orang lain, melainkan kebebasan yang ia raih dengan kekuatan hatinya sendiri. Setiap langkah yang ia ambil, meski penuh kerikil dan rintangan, membuatnya semakin yakin bahwa ia layak untuk bahagia. Terima kasih telah mengikuti kisah Henny dari awal hingga akhir. Perjalanannya mengajarkan kita bahwa kebahagiaan sejati tidak ditemukan di balik kemewahan, melainkan di dalam ketulusan hati yang merdeka. Sampai jumpa di kisah-kisah penghantar tidur berikutnya, teman-teman. Jangan lupa dukung dengan like, share, dan subscribe agar cerita-cerita inspiratif lainnya terus bisa hadir untuk kalian. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.